Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali ke rumah Tuhan untuk memuji meninggikan nama Tuhan di awal minggu yang baru ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Ibu Suci untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pagi ini Bapa, kami boleh berhimpun di tempat-Mu untuk kami beribadah pagi ini. Sungguh Bapa, suatu anugerah yang luar biasa kalau kami boleh diberi kemenangan sehingga kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah yang ada. Sungguh Bapa, semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Sebelum kami memulai ibadah Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan seluruh para pelayan Tuhan, baik WL, singer, tim musik, tamborin, bahkan tim multimedia, bahkan nantinya hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran, dan seluruh jemaat yang ada Tuhan. Kami perlu urapan yang daripada Engkau. Roh Kudus berkaryalah dalam kehidupan setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu, dan bahkan seluruh umat-Mu pada pagi ini. Kami tahu Tuhan, setiap kehadiran kami di hadirat-Mu, Engkau pun ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup mencuri akan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dalam ibadah benar-benar merasakan sukacita, bahkan jamahan dan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan juga tolong jemaat-Mu yang mungkin masih di perjalanan, kiranya Tuhan lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan dan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami dalam ibadah kami pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami memperalaskan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan sepanjang ibadah kami saat pagi hari ini. Berkati kami semuanya yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu dengan anak-anak yang ada di belakang pun semua dalam kendali dan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang berusaha untuk mengacau jalannya ibadah kami saat pagi hari ini, kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Boleh lebih tinggi lagi lambaikan tangannya Bapak Ibu. Tidak ketinggalan ya tangannya. Tidak ketinggalan kakinya. Kita mau bersorak buat Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Di
sukacita Bapak Ibu. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, ada kekuatan Tuhan pagi hari ini. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang bangkit, mengalahkan setiap musuh-musuh dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Allah bangkit. Sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Sama-sama kita katakan, gerakkanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Lagi katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati yang terbaik, pribadi yang terbaik untuk datang dalam hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Bahwa hanya Tuhan yang kita cintai dalam hidup ini. Bahwa hanya Tuhan yang sungguh-sungguh berharga dalam setiap kehidupan kita yang ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Ya Tuhan, Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku ya Yesus. Sebagai Bapa yang sangat baik, ya Tuhan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa hidup. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku-cinta. haleluya, haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
Saya mohon kesediaan Ibu Aris untuk berdoa sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan atas limpahan berkat kasih dan anugerah-Mu. Di mana pagi hari ini kembali kami boleh naikkan syukur kami kepadamu. Pun kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mendengarkan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, juga Engkau urapi kami semua. Kau jadikan kami tanah-tanah lahan yang bisa ditaburi dengan subur dan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau terus berkarya atas hidup kami dan kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu dalam kasih anugerah dan kemurahan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, sehat semuanya. Iya, puji Tuhan. Luar biasa, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam ibadah yang ada. Saya yakin kita semua pasti satu hal yang kita rindukan, kita mau selalu bertemu dengan Tuhan. Selalu menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita masing-masing yang ada. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang itu menjadi satu hal yang seringkali kita lakukan, tetapi firman Tuhan itu selalu baru kok buat kita gitu ya. Kita akan renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan membuka ayat nats di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, Bapak Ibu bisa lihat di depan ataupun di Alkitab kita masing-masing, ya. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Ya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah rutinitas kekuatan rohani kita. Loh, kok biasanya kan rutinitas artinya berbeda. Namanya rutinitas itu seringkali dikatakan sebuah kebiasaan yang ya boleh dikatakan banyak negatifnya. Tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rutinitas kekuatan rohani kita. Saya teringat dengan beberapa waktu lalu ketika tanggal 2 Agustus ada parenting di sini, ya, dengan pembicara Bapak Robi yang kita sudah kenal semua, begitu ya. Nah, beliau katakan kepada semua wali murid yang hadir pada saat itu, beliau mengatakan bahwa semua orang itu sebenarnya sudah kelihatan masa depannya itu sejak masa kecilnya. Karena seseorang itu terlihat dari rutinitas setiap harinya. Bahkan seorang anak kecil pun dia akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan konsisten. Waduh. Awalnya kami berpikir kalau kita sebagai orang tua pasti pingin anaknya punya masa depan yang baik, begitu ya. Punya masa depan yang cerah, punya kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya. Nah, di dalam sesi itu beliau mengatakan bahwa kira-kira bagaimana sikap yang konsisten itu, begitu ya.
ternyata ada satu sisi di mana sebenarnya kita itu dari kecil sudah diajari untuk konsisten, untuk melakukan sebuah rutinitas yang akhirnya itu kita lakukan berulang-ulang gitu ya. Ada satu sesi, ada satu kalimat statement yang beliau sampaikan yang akhirnya itu membuat saya pun kena di situ gitu ya. Karena apa? Ketika contohnya adalah ketika anak saya, enggak usah anak orang lain, anak saya pulang dari sekolah, kadang-kadang dia naruh tas ya di situ, di dekat lemari gitu ya. Loh, ojo ndek kene di sini loh nak. Tapi besoknya balik lagi, diulang lagi, besok di situ lagi. Ternyata konsisten itu ndak harus yang baik, buruk pun juga bisa konsisten loh Bapak Ibu. Wes dikandani lek ndekek iku ndek kene loh nak. Tapi dia tetap aja di situ. Karena dia mungkin pernah terpatri, wes barangnya dekeken ndek kene nak. Dan akhirnya itu yang membuat pola pikir dia, ya sudah kalau aku naruh barang di sini saja. Ternyata konsisten yang tidak baik itu ada loh Bapak Ibu. Nah dari situ akhirnya kami dibukakan pemikiran dan pemahaman bahwa sejak masa kecil ya kita itu sudah kelihatan masa depannya. Coba dilihat kanan kirinya masa depannya cerah atau masa depan. Ya. Nah ternyata itu sudah dari masa kecil loh. Bayangkan luar biasa gitu ya. Nah masa depan kita pun juga memang secara lahiriah kita masih tersembunyi. Tidak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Tapi bisa kita lihat dari sekarang. Gitu ya. Sebenarnya tidak menjadi sebuah kesulitan buat kita untuk kita melihat bagaimana masa depan kita. Karena semuanya sudah dijamin di dalam Tuhan. Kita percaya masa depan cerah itu akan ada buat kita semua. Asal kita mengikuti setiap alur dan prosesnya Tuhan itu, gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku yang setiap hari menunggu pada pintuku. Kita bisa bandingkan dengan ayat yang lain dikatakan dalam Perjanjian Baru, ketika kita mengetuk pintu Tuhan, Tuhan akan membukakan pintunya buat kita. Artinya apa? Ketika kita memulai setiap kehidupan kita setiap harinya, biarlah kita mau menunggu di pintunya Tuhan, kita mau ketuk Tuhan. Aku hari ini mau melakukan aktivitas ini. Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Saya yakin itu sudah pernah kita lakukan dan pasti kita lakukan. Betul? Ya, saya yakin itu kita kerjakan setiap hari. Apa yang dilakukan setiap hari akan menentukan apa yang akan kita raih di masa depan. Contohnya saja, kalau kita beribadah, saya yakin Bapak Ibu datangnya dengan sebuah niat bahwa kita mempersiapkan hidup untuk kehidupan yang selanjutnya. Saya selalu terberkati dengan salah seorang yang selalu dia posting ibadah, beliau selalu katakan golek sangune urip gitu ya. Tapi beliaunya nggak ada hari ini gitu ya. Dia selalu katakan sik tak golek sangune urip. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Gitu loh. Besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan yang terbaik buat kita. Itu ya. Nah, jika tiap hari kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya yakin hidup kita pun juga searah dan selaras dengan firman Tuhan yang ada. Kita bersyukur loh Bapak Ibu, kita punya panduan, kita punya pedoman, yaitu Alkitab kita. Firman Tuhan itu yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Nah, jika tiap hari kita menabur menurut keinginan daging, maka hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita tabur. Makanya dikatakan taburan yang baik akan menghasilkan yang baik. Tetapi orang yang menabur angin, dia akan menuai badai. Ya, gak cuman angin sepoi-sepoi yang dia terima, tapi bisa badai yang dia terima. Makanya kita perlu hati-hati dalam
kita menjalani hidup kita sehari-hari yang ada. Dengan kata lain, rutinitas harian kita itu selalu harus ada dalam jangkauannya Tuhan. Karena kalau tidak itu berbahaya. Bisa jadi ketika kita di luar jangkauannya Tuhan, kita hidup di alurnya siapa? Bisa jadi alur kita sendiri atau alur yang lain. Makanya kemarin sempat saya diingatkan oleh Oma Gembala, ingatkan kembali tentang para pelayan Tuhan yang ketika doa Bapa kami seringkali malah justru diam. Ini kenyataan loh Bapak Ibu. Oh aku wis apal doa Bapa kami. Mosok malam-malam pun juga berikanlah kami pada malam hari ini, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa itu ya kalau secara logika memang gak masuk, kok bengi-bengi jaluk mangan naik. Tapi kita besoknya butuh makan dah Bapak Ibu. Masih butuh kan? Doa Bapak kami itu doa yang komplit sebenarnya. Makanya jangan sampai ketika berapa waktu ini saya pun juga mendengar. Karena pas doa kan kami tidak mungkin melek begini. Mendengar ada suara-suara yang tidak berkumandang ketika doa Bapak kami. Itu doa yang diajarkan Tuhan sendiri loh. Dan doanya komplit. Ada juga yang dibenggangi. Ketika ampunilah kami seperti kami itu ada yang mandek di situ ya ada. Loh iki suaranya kok gak ono maneh iki ya. Cuman berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Wah itu pas banter. Tapi ketika suruh mengampuni meleret suaranya. Loh nanti ki suaranya gitu ya. Biarlah kita mau ketika kita berdoa pun ya kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gitu ya. Sehingga itu menjadi sebuah, saya katakan itu menjadi sebuah rutinitas di gereja kita. Bayangkan kalau kita, misalkan contohnya kayak saya yang setiap ibadah ikut, ping piro doa itu. Tapi itu menjadi satu rutinitas yang baik, yang akhirnya itu mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengampuni tanpa Tuhan yang menolong kita. Kita tidak bisa diberkati makanan kalau Tuhan tidak memberkati kita. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan loh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi sebuah rutinitas yang baik, ya, sebuah hal yang baik, kebiasaan yang baik, biarlah tetap kita kerjakan gitu ya. Nah arti dari rutinitas adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara teratur. Seperti halnya tadi Abraham, saya contohkan Abraham. Ketika dia pulang sekolah, awalnya ketika sebelum saya menjelaskan dan saya mendapat penjelasan di dalam forum parenting itu, ya saya biarkan. Namanya orang tua, walah reikire. Saya membantu sebenarnya dia untuk memindahkan tasnya. Ya lumrahnya orang tua kan membantu gitu ya. Tapi ternyata itu sangat tidak mendidik anak saya. Besoknya ya pancet di situ, besoknya pancet di situ. Balah kok ternyata betul begitu ya. Nah ternyata kebiasaan yang baik itu harus dimulai dari sekarang. Ya, demikian Bapak Ibu ketika datang beribadah itu kebiasaan yang baik atau buruk? Mulailah dari sekarang. Selagi Tuhan kasih kesempatan, biasakan hidup untuk dekat dengan Tuhan. Jangan kalau pas dalam tanda kutip pas butuh saja dekat sama Tuhan. Tapi biarlah dalam kondisi baik atau tidak baik, kita mau terus melekat sama Tuhan. Gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari rutinitas. Secara sederhana, rutinitas itu adalah kegiatan setiap hari yang dilakukan secara berulang dan teratur. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya rutinitas masing-masing. Yang bekerja pasti jam berapa sudah, wah ini alarm tubuhnya jam 4 harus bangun, masih enggak di alarm, loh wis jam 4 gitu ya. Saya teringat dengan kisahnya Pak Joko yang selalu bilang, waduh lek mboke Nathan gitu ya. Jam berapa itu pasti wis langsung, wis gak usah dikongkon pasti sudah persiapan di belakang. Saya yakin gak cuma Mama Nathan, semua kita gitu ya, masing-masing dari kita punya alarm tubuh masing-masing. Masih enggak digugah pasti jam segitu itu bangun. Entah untuk berdoa, entah untuk melek terus nyetek kompor gitu ya. Atau
bangun tidur terus nyetekno HP. Gitu ya. Itu pasti sekarang kalau kompor itu kayaknya kejauhan, sing paling cedek ya HP. Oh jam 4 gitu ya. Paling sing nyetekno HP yang paling dekat. Itu secara tidak langsung kita lakukan berulang-ulang sehingga itu membentuk pola alarm tubuh kita. Sehingga lek wis wayahe jam 2 tangi pas buat doa ya pasti jam 2 akan bangun. Nah, makanya kita mau bangun rutinitas yang baik. Membangun pola rutinitas kerohanian yang baik pula. Sehingga wayahe jam 1, berarti aku harus doa. Wayahe jam 4, waduh aku harus bangun, harus penyembahan. Nah gitu kan lebih luar biasa begitu ya. Nah sekarang mari kita simak sama-sama rutinitas kegiatan apa yang perlu kita lakukan untuk kerohanian kita. Yang jelas yang pasti adalah yang pertama kita harus memberi makanan roh kita bagi tubuh roh kita. Gitu ya, tubuh rohani kita. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi firman Tuhan yang didengar gitu ya, daripada salah. Nah itu, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita percaya bahwa Alkitab kita itu adalah firman Tuhan. Makanya perlu setiap saat, setiap waktu kita diberi makan oleh firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya, amin. Ya, bahkan mungkin saya kalah dengan Bapak Ibu yang katanya biasanya waduh sampai 10 pasal, 5 pasal, wah hebat sekali begitu ya. Tapi pada intinya adalah orang Kristen yang kuat dan menang terhadap setiap proses dan pencobaan di dalam dunia ini pasti dia adalah orang yang sering membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu terkandung kekuatan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Ketika mungkin kita melangkah, aduh kok kayak gini ya. Kita ingat firman Tuhan, wah kita jadi kuat lagi gitu ya. Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa siapa namanya, Rainer kalau nggak salah itu ya, dia katakan bahwa kalau tidak membaca firman Tuhan berarti kita tidak sarapan. Gitu. Lah, sempat ketika saya berpikir, ya memang ada betulnya. Mungkin secara jasmani kita sarapan, tapi tubuh rohani kita nggak sarapan kalau kita tidak baca firman Tuhan. Makanya, waduh, saya masih punya alarm hidup yang setiap hari, setiap saat mengingatkan kami semua. Sudah baca firman? Wah, alarm saya itu. Beliaunya ada di samping. Sudah berdoa? Ayo doa dulu. Baca firman Tuhan. Waduh. Saya berharap itu akan membangun pola rutinitas kami sehingga kami pun juga terus kuat di dalam Tuhan. Dan saya harap kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita pun juga membangun pemikiran bahwa waduh kalau aku gak baca firman Tuhan berarti aku gak sarapan nih tubuh rohaniku. Makanya firman Tuhan selalu katakan biarlah kita mau sediakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan setiap harinya. Ya, wah kalau disuruh baca firman Tuhan koyoknya lemah lesu tidak bertenaga iki Bapak Ibu. Coba kalau bahas masalah berkat, waduh, haleluya, wah puji Tuhan, amin, amin. Baca firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kepada kita semua. Kita mau mengembangkan bukan hanya tubuh jasmani kita yang semakin melebar. Saya kemarin itu jujur saya katakan saya malu begitu ya. Orang tua saya ketika saya ada di Korea, beliau katakan, Feb, saya Sabtu mau datang karena kebetulan beliau masih ada di Indonesia. Oh iya, Dedi, saya gitu. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu yang baca status saya, itulah perbandingan sekarang dan 10 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan tubuh saya, wah itu kan. Nah, terus kemudian saya di komen sama Dedi saya gitu ya. Biarlah tubuh kita tidak semakin hanya melebar, tetapi tubuh rohanimu juga semakin melebar. Dedi, berarti aku tambah melebar ya. Kalau biasa kok cewek kan gitu. Kalau dibilangin tubuhnya melebar kan sensitif ya. Mosok sih, aduh aku harus diet ini gitu kan. Ya, tapi terus kadang-kadang akhirnya saya katakan, oh iya benar juga. Jangan sampai
tubuh kita jasmani yang semakin bertumbuh saja, tapi tubuh rohaninya berkurang. Tapi biarlah sama-sama tubuh jasmani kita tetap bertumbuh, maksudnya sehat, tubuh rohaninya pun juga harus sehat. Ya, jadi pagi hari ini kita mau lihat tubuh rohani kita sehat enggak? Nah, yang tahu ya Bapak Ibu, yang tahu adalah diri kita masing-masing, tubuh kita sehat enggak? Bahkan ada firman Tuhan yang katakan biarlah tubuh jasmani semakin melemah, tapi tubuh rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Artinya ya kita mau seiras lah sama-sama. Tubuh jasmaninya bertumbuh, sehat, tubuh rohaninya pun juga sehat. Manusia rohaninya pun juga sehat. Ya, jadi mari kita bangun rutinitas yang baik itu. Jangan lupa kasih makan rohani kita. Kalau satu hari tidak baca firman Tuhan berarti satu hari kita tidak makan. Itu. Ya, jadi supaya kita membangun rutinitas yang baik. Sehingga tidak hanya berlaku hari ini, tetapi itu akan membangun kehidupan kita ke depan. Makanya bisa kelihatan sekarang manusia di akan datang itu seperti apa. Gitu ya. Makanya kita perlu membangun hidup dari sekarang. Yang kedua, apa yang perlu kita rutinitas yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah setiap hari kita harus semakin membangun iman kita. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa di akhir zaman ini iman itu akan semakin berkurang. Kadarnya akan semakin berkurang. Kasih akan menjadi dingin. Gitu ya. Makanya kalau kita cuma menjadi jemaat yang biasa, yang mau dengarnya cuma berkat saja, alamak bahaya. Makanya ada seseorang yang selalu mengingatkan kepada saya bahwa apapun bentuk firman Tuhan harus disampaikan. Jangan dikurangi sedikit pun. Karena ketika saya berbicara di tempat ini, saya pun memberitakan firman Tuhan. Dan konsekuensinya adalah ini bukan Febe yang ngomong, tetapi ini adalah firman Tuhan yang saya dapatkan yang harus saya bagikan. Mau itu pedas, mau itu manis, mau itu penghiburan, mau itu teguran, harus saya sampaikan. Karena berbahaya kalau jemaat hanya dininabobokan dengan ya segala hal yang lucu, segala sesuatu yang bersifat sementara. Nanti ke depannya bagaimana gitu ya. Karena kita harus membangun manusia rohani kita dari sekarang. Kita harus membangun manusia rohani kita untuk persiapan di hidup kekal nanti selanjutnya. Ya, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Mari kita sama-sama membangun manusia rohani kita. Kita tumbuhkan iman percaya kita setiap hari. Karena ketika ada proses, ada tantangan bisa jadi iman itu turun. Percaya kita sama Tuhan sedikit menurun, bukan hilang loh ya, menurun. Tetapi biarlah kita mau terus, ketika kita baca firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Ketika kita mungkin ada persoalan, ketika kita baca firman Tuhan, iman kita semakin ditambahkan. Sehingga meskipun dikatakan dunia banyak badai, banyak topan, banyak segala sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Tapi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, itu rutinitas yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Harus dikasih makan rohaninya. Yang kedua imannya harus semakin bertumbuh. Ya, yang ketiga adalah suka mengendalikan pikiran. Waduh. Ini yang agak sulit gitu ya. Karena saya pun kadang-kala nggak bisa. Kalau tanpa kekuatan Tuhan. Pikiran, kita semua punya pikiran ya. Tapi nggak tahu kalau yang nggak mau mikir. Punya pikiran nggih? Saya yakin semua punya. Ya, mulai dari yang kecil sampai yang sudah senior, semua kita punya pemikiran, punya pikiran. Dan itu harus kita kendalikan Bapak Ibu. Ada sebuah statement Jawa yang seringkali mungkin terjadi dalam hidup kita. Aku meneng-meneng kok pikiranku ndeladrah yo. Apa itu ndeladrah?
kemana-mana gitu ya. Nggak bisa terkendali. Wong wayahe aku kate mikir A kok juluntrungane mikir B. Wayahe mikir B kok iso dadi F gitu ya. Bapak Ibu pernah mengalami situasi itu? Ya itulah manusia gitu ya. Kalau tanpa Tuhan, pikiran kita ini loh ndak kuat Bapak Ibu. Wis talan jepat gak karu-karuan. Wis. Gitu ya. Saya pakai istilah jepat itu karena saya lihat ceklekan ini, kalau dia sudah ndak mampu, listriknya sudah low, sudah nggak terkontrol, dia pasti akan ngejelek. Yo sama, kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, iso-iso. Kudu konslet Pak, jeglek riyen Pak. Lek bolak-balik jeglek pasti konslet. Loh, firman Tuhan itu loh selalu sebenarnya mengingatkan kita supaya kita tuh bisa mengendalikan pikiran kita. Karena di dalam, di Korintus ya, ini yang seringkali Bula sampaikan ini. 2 Korintus 10 kalau nggak salah, ayat berapa itu ya Bapak kita tolong dicarikan. Biarlah kita mau menawan pikiran kita itu di dalam Tuhan. 2 Korintus 10 ayat berapa ya tolong dicarikan. Ya, Bu Sri tolong carikan Bu Sri. Biarlah kita mau menawan pikiran kita itu di dalam Tuhan. Supaya apa? Ya kita tidak memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Gitu ya. 10 ayat 5 ya, 2 Korintus 10 ayat 5. Tolong ditampilkan. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka 10 ayat 5. Nah, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di bagian yang akhir. Biarlah kita memikirkan sesuatu hal yang bisa kita pikirkan. Terkadang orang boleh dikatakan bahwa kita memikirkan hal yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga dampaknya ya ke tubuh kita sendiri. Sing loro lambung lah, sing pusing lah, apalagi sing cenut-cenut, sing darah tinggi. Nah, itu aku Mbak Ayu. Betul. Sampai ada seorang yang selalu mengingatkan, aduh mbok ojo kakean pikiran. Awakmu iku lho tensine munggah modon, mbok iki lho bingung gitu ya. Nah ternyata ada mbok saya yang bingung ketika saya tensinya naik. Gitu ya. Karena apa? Kadang kita berpikir gak bisa. Kita mengendalikan pikiran kita sendiri itu loh gak bisa Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar untuk menaruh pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita pikirkan hal yang perlu kita pikirkan saja. Supaya kita bisa tubuhnya sehat, enggak sakit. Kalau kita enggak sakit kan kita bisa melakukan aktivitas kita. Gitu ya. Mau belajar menaruh pikiran kita kepada pikirannya Tuhan. Kita taruh saja sama Tuhan. Kita pikirkan hal-hal yang perlu kita pikirkan. Kita mau taklukkan pikiran kita itu di dalam Kristus saja. Sehingga pikiran yang sia-sia itu akan terlepas dari hidup kita yang ada. Bisa Bapak Ibu, kita akan usahakan bersama-sama. Ya, saya katakan kita usahakan bersama-sama berarti saya juga mengusahakan. Gitu ya. Biarlah kita mau sama-sama belajar. Biarlah kita mau mengingat bahwa di dalam Yesus kita dapat menawan pikiran kita. Di dalam Yesus kita bisa mendapatkan pikiran yang benar. Pikiran yang tidak kemana-mana gitu ya. Sehingga kita hanya memikirkan ini loh yang diserahkan Tuhan buat kita, yang dipercayakan Tuhan buat kita. Sehingga kita akan bisa mengendalikan pikiran kita yang ada. Di bagian yang selanjutnya, setelah mengendalikan pikiran, rutinitas yang harus kita kerjakan adalah buang beban yang sia-sia. Ini tidak mudah. Wis pokoknya kalau namanya manusia jenenge kepikiran, pasti dia akan bertambah bebannya.
Betul atau tidak? Kalau wis kepikiran pasti bebannya semakin tambah. Nah, kenapa kita harus membuang beban yang sia-sia itu? Kemarin ketika saya pulang dari pasar begitu ya, di Telon Barokah situ, saya habis mau belok ke sini tuh saya papasan sama orang jual jamu. Nah, nanti orangnya jualnya di Dampit. Pasti Bapak Ibu suatu saat akan ketemu dengan obroknya beliau. Dia tuliskan di obroknya begini. Budal abot mulih enteng. Oh. Akhirnya ketika belok ke sini saya pikir, ini kan biasanya orang yang mengatakan biasanya yang tercetus pertama adalah lagi kan wong ibarat wong katenang jeding. Budal abot mulih enteng kan gitu. Tapi saya mencoba pemikiran yang lain. Oh iya, orangnya dodolan kan budale abot, kebek, mulihnya enteng, nah, ya kan? Bisa kan? Atau orang yang beli jamu, aduh aku kok ngeluh ya, awakku gak penak pating cerekot, minum jamu kan enak enteng. Nah akhirnya pulangnya sehat, badannya bisa enteng. Nah seringkali kita pun juga ada dalam kondisi seperti ini. Saya berharap kita semua yang pagi hari ini berbeban berat pulangi enteng. Karena kita taruh di bawah kaki Tuhan. Ojo budale abot mulene abot lah wis ta. Berarti tidak ada sesuatu dampak dari ibadah itu. Nanti mungkin saya akan tulis di depan itu ya. Budal abot mulai enteng gitu ya. Supaya Bapak Ibu ketika mau ibadah, oh iya aku meskipun aku berbeban berat. Ya di dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Maka dia akan mengalami kelegaan, kan begitu. Bila kita datang kepada Tuhan, masih abot sanggane, abot kahanane, ketika pulang kita mendapatkan kelegaan. Lah ini adalah rutinitas yang harus kita tanam di pikiran kita. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan itu pasti ada kelegaan. Asalkan kita datang dengan setulus hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan posisi yang benar. Sehingga jenengan datang abot-abot mulai pasti enteng. Gitu ya. Budal abot mulai enteng. Beban apa yang kita pikul hari ini? Datanglah kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kelegaan buat kita. Orang datang sebenarnya ke gereja itu pingin apa sih? Coba. Oh menyembah Tuhan itu rohani banget. Apalagi? Laporan. Oh iya, laporan sama Tuhan. Ayo. Itu masih rohani sekali, Pak. Butuh Tuhan, waduh sangat rohani sekali. Sebenarnya kita datang, rata-rata sebagian besar, kita mau ogro-ogro Tuhan. Tuhan tulung ono aku Tuhan. Tuhan tulung ono aku Tuhan. Kalau sampai itu pola pikir jenengan datang ke sini, pasti mulai ini pasti abot. Tapi senangkan Tuhan dulu. Kita mau datang dengan posisi yang benar, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita enggak minta pun loh Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Makanya niat ingsun dari awal kita datang beribadah, kita itu harus dengan motivasi yang benar. Sehingga kita mungkin berangkatnya abot, pulangnya pasti kita enteng. Loh, gara-gara obroke Bapak itu loh membuat semangat saya untuk jadikan bahan khotbah. Nanti pasti jenengan bisa suatu saat ketemu dengan, nanti kalau sudah ada yang ketemu, fotokan, share di sahabat doa enggak apa-apa. Ya. Mari kita dapatkan Tuhan pagi hari ini. Kita mau temui Tuhan pagi hari ini. Kita mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Apakah itu kelegaan, apakah itu jawaban doa, apakah itu ketenangan, apakah itu damai sejahtera. Jangan pulang dengan sia-sia. Jangan kita datang ke tempat ini hanya sebuah rutinitas yang hanya sia-sia. Tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan sesuatu yang dahsyat yang akan kita terima. Apapun itu, gitu ya.
Biarlah Tuhan tolong kepada kita semua. Kita sangat perlu Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Makanya bangunlah rutinitas kekuatan rohani kita setiap hari. Seperti yang dari poin yang pertama sampai yang terakhir ini. Kalau perlu bebannya dibuang, ya dibuang. Pikiran yang sia-sia yang gak perlu, ya dibuang saja. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat, kita perlu Tuhan. Pagi hari ini pun siapa yang perlu Tuhan? Saya juga perlu Tuhan untuk membangun hidup kita semakin hari lebih luar biasa dalam Tuhan. Siapapun tanpa terkecuali, saya yakin kita adalah orang yang perlu Tuhan. Bangun rutinitas hidup kita, rutinitas kehidupan rohani kita dengan rutinitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau membuang beban yang gak penting-penting, pikirannya juga ditaklukkan dalam Tuhan. Kemudian kita harus juga membangun iman kita setiap hari. Dan jangan lupa kita mau berdoa. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita selalu memberi makan rohani kita. Jadi gak sia-sia hidup kita ini. Biarlah Tuhan saja yang akan menolong kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Karena di dalam Amsal yang kita baca tadi dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan Daud, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kita pagi hari ini, sehingga dia akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan anak-anak kita. Hai engkau anak muda, janganlah engkau menganggap dirimu muda saat ini. Oh aku masih bisa kuat, oh aku masih bisa menikmati hidup. Hati-hati, kita juga tetap perlu Tuhan. Baik yang sudah senior pun kita juga perlu Tuhan setiap saat. Ya. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kepada kita semua. Biarlah kita terus meminta supaya dia tidak pernah lepaskan tangannya dari hidup kita. Kalau wis diculno Tuhan bahaya Bapak Ibu. Biarlah kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku. Jangan lepaskan. Meskipun kondisi kenyataan hidup saat ini tidaklah baik-baik saja. Tapi ketika tangan kita masih dipegang Tuhan, maka di situ ada hal yang baik yang akan terus kita rasakan. Kiranya Tuhan terus memegang hidup kita, memegang hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Mau digoncang apapun, mau diobat-abit, model ya apa sama dunia, kita mau terus pegangan sama Tuhan. Karena dia satu-satunya yang akan menolong hidup kita yang ada. Bangun rutinitas kehidupan rohani kita dengan benar, maka hidup kita akan mendapat pembenaran daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang ada. Biarlah kita membangun manusia rohani kita dari sejak sekarang ini. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, biarlah kita mau memiliki rutinitas yang benar di hadapan Tuhan. Sesuatu hal yang baik yang perlu kita kerjakan di hadapan Tuhan. Biarlah itu akan membangun kekuatan rohani kita, membangun kehidupan rohani kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang pelayan altar pun juga untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian Kau sangat kucinta dari sebelum firman Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur buat setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ya. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pujian ini mungkin sudah sering kali kita naikkan. Biarlah sembari kita menaikkan pujian ini, kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap kasih-Nya Tuhan, buat berkat anugerah yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita tidak akan pernah ragu atas setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Dia akan merencanakan yang terbaik buat kita. Biarlah kita pun yang menerima rencana itu dalam kondisi yang siap, dalam kondisi yang benar, sehingga kita dimampukan untuk kita bisa menerima setiap anugerah Tuhan. Biarlah kita memiliki kebiasaan rutinitas yang benar di hadapan Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh, manusia rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa memilah mana yang harus kita pikirkan dan mana yang sia-sia. Ada beban yang perlu kita pikul, ada juga beban yang sia-sia yang harus kita taruh. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Seberat apapun beban yang harus kita pikul saat ini, jika engkau merasa tidak mampu, datang kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak untuk menolong hidup kita. Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik, yang tidak pernah sedikit pun melupakan kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah melepaskan hidup kita. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarpun orang di kanan kiri kita mungkin meninggalkan kita, mungkin tidak menghiraukan kita, mungkin mencibir setiap apapun yang kita lakukan, tapi biarlah Tuhan saja yang berkenan atas hidup kita. Lakukan setiap kebiasaan yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, sehingga itu akan membangun hidup kita, membangun masa depan hidup rohani kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biarlah kita mau menari, kita mau bersuka, karena Yesus terlampau baik dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, engkau yang perlu Tuhan saat ini, naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Undang Dia hadir dalam hidup kita, sehingga Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya, bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu Tuhan, Takkan ku ragu amin Tuhan, atas rencana-Mu indah buat kami Tuhan. masa depan. Haleluya, haleluya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat rencana indah yang Kau beri. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penghiburan-Mu Tuhan. Glory, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, glory, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Oh Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tangan. Haleluya, haleluya. Pegang erat kami Tuhan. Kami tidak mampu di luar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku. Saya mau dengan kasih Kristus, Ibu Lestari akan berdoa buat peneguhan firman Tuhan yang ada. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
Yesus, peganglah tangan kami Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kami tidak sanggup, tidak mampu di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh benar-benar memiliki konsisten di dalam segala hal. Di dalam hal yang baik, di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Engkau saja dalam hidup kami Tuhan. Karena dunia tidak dapat menjamin hidup kami. Karena dunia tidak dapat memberikan apa yang kami mau Tuhan. Tapi kami sungguh berbahagia kalau kami boleh mendengarkan Tuhan. Boleh mengetuk pintu Tuhan dan diam di pintu gerbang-Mu Tuhan. Menantikan Tuhan Yesusku. Kami mau Engkau saat pagi hari ini membawa kami Tuhan. Kami tidak kuat, benar-benar tidak mampu, tidak sanggup Tuhan. Kami mau Engkau saja dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memenuhi kerohanian kami setiap hari, setiap waktu, supaya kami tidak lepas dari tangan-Mu Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam Engkau. Karena hanya Engkau saja yang sanggup memberikan kerohanian kami dalam kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kuatkan roh kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Yesusku. Kami mau memberikan roh kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh benar-benar membawa kami, hidup kami. Semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Supaya kami memiliki iman yang kuat. Iman yang teguh di dalam Engkau. Sehingga di saat badai datang menghadang kami, kami tetap kuat. Dan kami memiliki iman percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Bahwa kami percaya Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kami mau Engkau Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kendalikan hati dan pikiran kami tetap fokus kepada Tuhanku Yesus. Kami menawan segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pikirannya bukan dari Kristus. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan keluar dari kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang membelenggu hati dan pikiran kami. Biarlah pikiran kami taklukkan tetap di dalam pikiran Kristus itu. Supaya pikiran kami memiliki pikiran yang positif tentang Tuhan. Apapun keadaan kami, bahwa Engkau Allah yang baik. Allah yang selalu mengerti kehidupan kami. Allah yang selalu membawa kami semakin hari semakin lebih baik. Karena di dalam Engkau ada masa depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membuang Tuhan segala hal-hal yang sia-sia di dalam hidup kami. Beban kami yang ada kami mau bebas. Kami mau lepas Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kami yang ada. Kami percaya hari ini juga Tuhan sudah tolong kami. Kami bebas, kami lepas. Karena kuasa Tuhan sudah menguasai kehidupan kami. Kami mau Tuhan rutinitas di dalam kerohanian kami. Percaya kebenaran demi kebenaran akan datang bagi kami, menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah jemaat-Mu saat pagi hari ini. Yang mengalami kesusahan Tuhan sudah memberikan penghiburan. Yang saat ini bergumul di dalam doa-doa Tuhan sudah jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya
belenggu kuasa iblis pun sudah Engkau lepaskan, sehingga anakmu memiliki kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah Ibu Gembala, apapun jadi doa dan harapannya, pasti Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Semakin hari semakin luar biasa hamba-Mu Engkau pakai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur buat kebenaran. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat akan firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan menyiapkan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada. Saya mengundang kesediaan daripada Bapak Roy dan Ibu Sriasih dan juga Ibu Kutiah beserta dengan Bapak Eko untuk menjalankan kantong persembahan. Dan nanti Kak Ayu akan memimpin di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa untuk persembahan yang ada. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi kami yang ada di tempat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat semua hal terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami di dalam kehidupan yang sudah kami lalui. Pada saat pagi hari ini Bapa, ketika kami sudah menaikkan setiap pujian kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami pun rindu pada saat ini untuk kami boleh belajar memberi yang terbaik, seperti Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada setiap kami. Kiranya setiap persembahan yang sebentar akan kami persembahkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan kuduskan dan sucikan dengan kuasa darah Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami ini boleh menjadi satu bentuk ucapan syukur kami atas semua hal terbaik yang sudah Bapa berikan bagi kami. Bahkan kami percaya bahwa saat ini setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani persembahan, Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan, setiap pekerjaan, bahkan rumah tangga yang ada, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini pun kami percaya setiap pergumulan kami, setiap kehidupan kami, semua Tuhan yang pegang dan Tuhan akan menolong setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami ini hanya di dalam satu nama, Bapa kami yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus menungkat di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menungkat di dunia, tempat perlindungan terbaik siap.
tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Terima kasih buat setiap korban persembahan yang jemaat Tuhan berikan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Kita akan membaca bersama-sama berita gereja, warta gereja untuk kegiatan dan jadwal ibadah sepanjang minggu ke depan. Warta gereja Minggu tanggal 21 September 2025. Yang pertama tentang hal ibadah, di hari Selasa tanggal 23 September, ibadah mesbah keluarga dimulai jam 6 sore di wilayah barat bertempat di rumah Bapak Iwan. Yang melayani pujian adalah Ibu Rima, firman Allah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Hizkia. Untuk di wilayah timur bertempat rumah Bapak Tukiran di Kepatihan, sama dimulai jam 6 sore, yang melayani pujian adalah Ibu Sumardiono dan firman Allah akan disampaikan oleh Ibu Gembala Febe. Dilanjutkan di hari Kamis tanggal 25 September, ibadah doa malam dimulai pukul 6 sore, yang melayani pujian Ibu Yeni dan firman Allah akan dilayani oleh Ibu Gembala Febe. Di hari Jumat 26 September 2025, ibadah doa puasa dimulai jam setengah 11 siang, yang melayani pujian adalah Ibu Lestari dan firman Allah dilayani oleh Ibu Ani Herawati. Dilanjutkan di Jumat sore, ibadah raya Kepatihan dimulai jam 5 sore, yang melayani pujian adalah Ibu Tuti, firman Allah dilayani oleh Ibu Gembala Febe. Di hari Sabtu tanggal 27 September, latihan musik dan pujian dimulai jam 6 sore. Dan di hari Minggu, ibadah raya beserta ibadah sekolah minggu tetap dimulai jam setengah 7 pagi. Untuk ibadah raya di pusat, WL akan dilayani oleh Bapak Andi Haryanto beserta tim singer dari kelompok Gabriel. Dan pokok doa, kita akan terus berdoa buat pekerjaan Tuhan beserta dengan jemaat Tuhan, program gereja yang menjelang acara dan kegiatan Natal di bulan Desember nanti, bangsa dan negara Indonesia beserta dengan Sekolah Tunas Cendika dan Bina Cendika. Untuk tambahan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, saya harus menyampaikan titipan ini ya. Dari Oma Gembala buat yang menyebutkan kemarin Mas Ayub. Ya. Ini harus disampaikan ini. Ya. Bapak Ibu mungkin bingung ini kenapa gitu ya. Kemarin waktu Oma Gembala khotbah kan janji. Nah jawabannya kan Mas Ayub, jadi ingatnya Mas Ayub saja gitu ya. Nah ya yang selanjutnya adalah hari Minggu kemarin kami sudah rapat untuk persiapan Natal di tahun 2025 ini. Dan kami sudah menentukan untuk setiap ketua panitia, karena hampir 2 tahun ini kami menggabung menjadi satu, baik kepanitiaan dari Kepatihan maupun dari Dampit. Tetapi tahun ini kami mengambil keputusan untuk supaya fokus di pos masing-masing gitu ya. Jadi di Kepatihan sendiri, di Dampit sendiri gitu ya. Jadi untuk yang di Kepatihan penanggung jawab kepanitiaan ya. Untuk di Kepatihan penanggung jawab kepanitiaan adalah Bapak Eko, dan untuk ketua panitianya adalah Bapak Reza gitu ya. Nah, kemudian untuk di Dampit ketua panitianya adalah Bapak Hizkia. Dan nanti untuk anggotanya silahkan pilih sendiri kalau yang di Dampit. Kalau yang di Kepatihan kemarin sudah dibentuk, dan nanti minggu depan mereka akan menyampaikan hasil
perumusannya gitu ya, dan baru nanti minggu pertama akan ada pelantikan untuk panitia seluruhnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya sesuai dengan informasi yang disampaikan Pak Joko minggu lalu sehubungan dengan kerinduan yang tercetus waktu pemakamannya Ibu Endang kalau nggak salah ya. Pak Joko itu ngomong ke saya sebenarnya bahwa Bu, kalau seandainya kita punya terop seperti ini enak, siapa tahu ada jemaat yang perlu, ya enggak harus kematian, mungkin pas mau ibadah perlu terop, kemudian pas kita ada acara juga perlu begitu ya. Akhirnya di hari apa itu ya, saya komunikasi dengan Pak Joko itu hari apa Pak? Jumat kali ya? Jumat atau Kamis itu saya komunikasi dengan beliau dan saya katakan bahwa ini ada beberapa pertimbangan gitu ya, dan akhirnya ini ada terop yang ready gitu ya, ada yang ready masih satu tapi beliau menginginkan dua. Jadi nanti rencananya beliau sudah sampaikan kepada saya bahwa nanti sebagian akan diambilkan dari kas dan sebagian berkat dari beliau, dan juga nanti ada keperluan lain untuk standby kas aman kok Bu gitu katanya. Jadi bantu doa, ini masih cari satu plong lagi gitu ya. Karena yang sebenarnya saya berharap satu itu saja ukurannya sudah pas 3 kali 5. Iya. Kemarin yang di kepatian berapa Pak Giman? 3 kali 5 itu nggih. 3 kali 5, 3 kali 6. Lah ini ada dijual 3 kali 5 gitu ya. Jadi kami masih belum bisa memutuskan apa-apa, nanti mungkin dalam waktu dekat kalau memang Bapak Ibu ada informasi monggo diinformasikan gitu ya. Karena seizin dengan beliau mungkin dalam minggu ini saya akan bersama-sama ke sana ke tempat yang menyediakan terop itu tadi gitu ya. Jadi bantu doa, jadi uang kerukunan kematian tidak dipakai kemana-mana, tidak ditilep Pak Joko, tapi mau dibentukkan dalam wujud terop gitu ya, apa namanya? Ya terop kan itu ya. Ya itulah. Ya, jadi tenda. Loh kalau tenda nanti dikirain mau camping. Ya terop itu tadi sudah betul ya. Terop itu tadi. Ya, jadi bantu doa supaya setidaknya nanti keinginan ini terwujud. Siapa tahu nanti bisa dipakai di kepatian. Gitu kan? Nanti pas Natal udah bisa dipakai gitu ya. Jadi itu saja jadi tambahannya. Mungkin ada dari komisi yang lain yang mau menyampaikan. Ayu, tak kira kamu mau berdiri. Ya nanti kalau ada informasi lain lagi nanti saya akan sampaikan di minggu depan. Jadi nanti untuk panitia saya serahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mengkoordinir semua anggotanya. Tapi nanti sudah ada konsep acara yang sudah sempat kami sampaikan. Apa disebutkan sekarang saja Pak atau bagaimana? Atau nanti aja? Boleh sekarang. Oke. Jadi konsep acara tahun ini untuk yang didampit. Yang didampit ya, bukan yang di kepatian. Kalau di kepatian ada sendiri. Kalau yang didampit ini berkonsepnya seperti ini. Sebenarnya ini sudah tahun lalu ketika kepanitiaannya Pak Tomo dan Bu Sri akan dilaksanakan, tapi belum bisa terlaksana karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi tahun ini kita akan ibadah Natal dan perayaan itu akan dipisah. Jadi nanti ibadah Natalnya tanggal 24 Desember itu jam 5 atau jam 6 sore gitu ya. Baru besoknya tanggal 25 sebagai bentuk perayaan Natal kita, ini adalah usul dari bapak-bapak, beberapa bapak-bapak kemarin, mereka yang bersemangat ketika memasak kemarin gitu ya. Akhirnya saya akomodir nanti tanggal 25 Desember kita konsepnya seperti yang kemarin 17 Agustus. Tapi tidak dilaksanakan di belakang, tetapi akan dilaksanakan di depan. Yang masak tetap bapak-bapak gitu ya. Nah kenapa kalau yang bapak-bapak yang masak, ibu-ibu pasti melok ngerewangi. Tapi kalau ibu-ibu yang masak, bapaknya dada lala kan begitu ya.
Jadi nanti kita akan balik. Nah setelah itu, jadi masak-memasaknya ini sudah termasuk dalam skup perayaan. Jadi kita wes sambil ya bersuka cita di situ. Nah setelah itu mambu keringet, mambu sembarangnya kita akan masuk ke ruangan bersama-sama. Kita akan perayaan. Jadi sing lumayan, ya betul jus-jus ngoten mawon lah ya. Parfum apa boleh dipakai, dibawa semuanya gitu ya. Jadi konsepnya sedikit gambarannya seperti itu, gambaran sederhananya. Nanti kita akan kemas lagi bentuknya seperti apa. Yang pasti adalah saya katakan kemarin ke semuanya bahwa seluruh komisi itu harus ada isian. Jadi kaum wanita ada isian, kaum pria ada isian, sekolah minggu ada isian, pemuda remaja ada isian. Karena itu tidak terbatas waktu, maksudnya enggak bingung, enggak kesusu-susu. Kalau biasanya kan kita membagi antara ibadah sama perayaan. Nah kalau ini tanggal 25 full kita akan perayaan gitu ya. Jadi nanti mungkin ada pujian dari lansia, boleh gitu ya. Siapa nanti yang akan mengkoordinir silahkan. Atau mungkin enggak jadi wes, nanti bahaya kalau kalimat itu diucapkan. Ya, atau mungkin ada isian yang lain, boleh gitu ya. Jadi itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan tanggal 24 sama 25 Desember. Jadi benar-benar nanti kita malam kudus Bapak Ibu. Ya, tahun ini kita benar-benar malam kudus karena acaranya malam. Gitu nggih. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, nanti untuk konsep acaranya, kebutuhannya apa nanti kita akan serahkan kepada panitia untuk mengemasnya seperti apa. Begitu nggih? Bisa nggih dipahami? Ya, jadi itu saja sedikit gambaran yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita naikkan pujian Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat baik.
Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Bahkan kasih-Mu tidak pernah berhenti buat setiap kami yang ada Tuhan. Segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kami, itu adalah bukti cinta Tuhan buat kami semua yang ada. Di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kami yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan Allah yang akan memberkati kami. Apapun yang sudah kami lakukan, kami percaya Tuhan. Tuhan Allah yang akan memperhitungkan sebagai suatu kebenaran di hadapan Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, tamborin, multimedia, bahkan kolektan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami semua tim pemujinya Allah, bahkan tim Aser yang ada, semuanya tanpa terkecuali. Kami semua diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan, senyapang kami masih bernapas, biarlah kami mau selalu untuk melayani Tuhan, dengan apa yang bisa kami bawa kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan semakin pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan, bahkan urapan yang baru Tuhan akan limpahkan buat kami semua yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami terus membawa seluruh pekerjaan Tuhan selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang akan memberkati setiap para pelayan Tuhan yang melayani, kiranya diurapi oleh Tuhan. Bahkan berikan kemenangan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita untuk merasakan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan buat kami semua yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan kami terus berdoa buat rencana Natal di tahun ini dengan panitia yang sudah dibentuk. Kiranya Tuhan Allah yang akan tolong memberikan hikmat kepada semuanya saja Tuhan. Biarlah semua boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan terus bersyukur bahwa Engkau sudah lahir buat kami. Bahkan Engkau sudah mengerjakan karya keselamatan yang luar biasa buat kami. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami terus membawa seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kuat sehat. Kami biarlah Tuhan dengan tubuh yang kuat sehat, kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Apabila ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kami percaya di dalam kelemahan pun kuasa Tuhan nyata sempurna dalam hidup mereka. Kiranya mereka disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka, sehingga mereka pun tetap bersuka cita, karena Engkaulah sumber kesembuhan itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, usaha pekerjaan apapun anak-anak Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Biarlah tangan-tangan kami semakin diurapi oleh Tuhan, sehingga apapun yang kami usahakan, biarlah itu menjadi ladang pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga di situ ada kasih karunia Tuhan, sehingga itu menjadi pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami, biarlah Tuhan akan mencukupkan dengan segala kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya boleh teratasi dengan baik, karena Tuhan yang begitu luar biasa buat kami semua yang ada. Satu hal yang terus kami pohonkan Tuhan, kalungkan kesetiaan itu dalam hidup kami, supaya dalam situasi apapun, kondisi apapun, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau taat kepada perintah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu dikasihi dan diperkenan oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup sampai saat ini hanya karena perkenanan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya semuanya tanpa terkecuali, kiranya ada dalam jangkauannya Tuhan, sehingga hidup kami pun Tuhan terus mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, wilayah kami di Kecamatan Dampit, di mana gereja-Mu tinggal, bahkan Tuhan anak-anak-Mu tinggal dimanapun, bahkan di Kecamatan Tito Yudo, Turen, Kepanjen, semuanya Tuhan, kiranya dimanapun kami tinggal, biarlah kami terus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka pun, tetangga kanan kiri kami pun juga mengalami berkat yang daripada Tuhan, karena kami percaya Tuhan Allah yang memberkati kami untuk terus menjadi berkat buat siapapun yang bertemu dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Sebentar, tidak selamanya kami akan tinggal di tempat ini. Kami akan berpisah pulang satu dengan yang lainnya. Kami akan berpisah, Tuhan tolong. Biarlah kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Biarlah Tuhan Allah yang sudah menghentar kami ke tempat ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Maka kami, biarlah Tuhan hentarkan kami pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan anggota keluarga kami yang lain. Dengan berkat yang luar biasa, dengan kelegaan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kami pun terus bisa mewartakan kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar dan melihat bahwa Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kami semua. Kami pun tidak lupa berdoa buat sekolah Tunas Cendika Bina Cendika, di mana itu adalah merupakan tangan kepanjangan Tuhan melalui dunia pendidikan yang ada. Kami percayakan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang akan memberkati, Tuhan yang akan mempromosikan, bahkan Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya baik. Karena kami percaya Tuhan yang punya, maka Tuhan jugalah yang akan bertanggung jawab di dalamnya. Terpujilah namamu Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, seruan kami, permohonan kami. Kami pohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi Seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang serta terimalah berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberkati kita, menuntun serta mengurapi setiap langkah hidup kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati, mari sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.